Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Revi Mariska dan teman saya saudari Resti Nuri Nenewati akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing kepada kami, yaitu materi lanjutan dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca pertama, kemudian pembaca kedua yaitu saudari Resti Nuri Nenewati. Baiklah, kita akan masuk ke materi. B. Bakat khusus merupakan kenyataan yang berlaku di mana-mana bahwa manusia berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, antara lain dalam intelijensi, bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, dan perilaku sosial. Ada kalanya seseorang lebih cekatan dalam satu bidang kegiatan dibandingkan dengan orang lain. Dalam bidang tertentu, ia mungkin menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan orang lain. 1. Pengertian bakat khusus. Guilford mengemukakan bahwa bakat itu mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. A. Dimensi perseptual. Dimensi perseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, dan ini meliputi faktor-faktor lain, yaitu kepekaan indera, perhatian, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi, dan lain-lain. B. Dimensi psikomotor. Dimensi ini mencakup 6 faktor, yaitu kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian, koordinasi, dan keluasan. C. Dimensi intelektual. Dimensi inilah yang umumnya mendapat sorotan luas. Dimensi ini meliputi 5 faktor, yaitu faktor ingatan yang mencakup faktor ingatan mengenai substansi, relasi, dan sistem. Yang kedua, faktor ingatan mengenai pengenalan terhadap keseluruhan informasi, golongan, hubungan-hubungan, bentuk atau struktur, dan kesimpulan. Yang ketiga, faktor evaluatif yang meliputi evaluasi mengenai identitas, relasi-relasi, sistem, penting tidaknya problem. Yang keempat, faktor berpikir konvergen. Yang kelima, faktor berpikir divergen. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu. Yang kedua, jenis-jenis bakat khusus. Setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu, masing-masing bidang dan derajat yang berbeda-beda. Dalam prakteknya, hampir semua ahli yang menyusun tes untuk mengungkap bakat bertolak dari dasar pikiran analisis faktor seperti yang dikemukakan oleh Guilford. Menurut Guilford, setiap aktivitas diperlukan berfungsinya faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, kaitan antara bakat dan prestasi. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat dapat terwujud. Misalnya, seseorang mempunyai bakat menggambar. Jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk menggambar, maka bakat tersebut tidak akan tampak. Jika orang tua menyadari bahwa ia mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar ia mendapat pengalaman yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya, dan anak itu menunjukkan minat yang besar untuk mengikuti pendidikan menggambar, maka ia akan dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan dapat menjadi pelukis yang terkenal. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Kita hendaknya dapat membedakan antara anak yang berbakat yang sudah berhasil mewujudkan potensinya dalam prestasi yang unggul. Adapun sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus atau seseorang tidak dapat mewujudkan bakatnya secara optimal, dengan kata lain prestasinya di bawah potensi, dapat terletak pada anak itu sendiri dan lingkungan.
Yang kelima, perbedaan individu dalam bakat khusus. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu. Dua anak bisa mempunyai bakat melukis, tetapi yang satu lebih menonjol daripada yang lain. Bahkan saudara sekandung dalam satu keluarga bisa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Anak yang satu mempunyai bakat untuk bekerja dengan angka-angka, anak yang lain dalam bidang olahraga, yang lainnya lagi berbakat menulis atau mengarang. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa setiap anak mempunyai bakat tertentu, hanya berbeda dalam jenis dan derajatnya. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah mereka yang mempunyai bakat-bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul. 6. Upaya pengembangan bakat khusus remaja dan implikasi-implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya. Yang harus diukur oleh alat identifikasi adalah baik potensi bakat bawaan maupun bakat yang sudah terwujud dalam prestasi yang tinggi. Alat ukur atau tes apa yang dipakai tentu saja tergantung pada macam bakat yang dicari. Adapun kondisi lingkungan yang bersifat memupuk bakat anak dalam keamanan psikologis dan kebebasan psikologis. Anak akan merasa aman secara psikologis apabila A. Pendidik dapat menerimanya sebagai mana adanya tanpa syarat dengan segala kekuatan dan kelemahan. B. Pendidik mengusahakan suasana di mana anak tidak merasa dinilai oleh orang lain. C. Pendidikan memberikan pengertian dalam arti dalam memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku anak, dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang anak. Dengan pengalaman bakat yang dimiliki dan upaya pengembangan dapat membantu remaja untuk dapat melakukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Resti Nurinenawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Resti Nurinenawati. Di sini saya akan membacakan kelanjutan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh Saudari Revi Mariska. C. Perkembangan sosial. 1. Pengertian perkembangan hubungan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peran penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendukung anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai disarankan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. 2. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah mencukup kompleks. Cakrawala, interaksi sosial, dan pergaulan remaja telah mencukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berada dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. 3. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. A. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. B. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan
intelektual, dan emosional. C. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu, ialah anak siapa. Dan D. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. E. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi seperti telah diuraikan di bab pertama berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Yang keempat yaitu pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial, para remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleks diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Di samping itu, pengaruh egosentris masih sering terlihat pada pikiran remaja. Yang pertama yaitu cita-cita dan idealisme yang baik, terlalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa menghitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Yang kelima yaitu perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Bergaul dengan sesama manusia atau sosialisasi dilakukan oleh setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok. Dilihat dari berbagai aspek terdapat perbedaan individu manusia yang hal itu tampak juga dalam perkembangan sosialnya. Yang keenam, upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam menyelenggarakan pendidikan. Remaja dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya, memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Yang ke D. Perkembangan bahasa. 1. Pengertian perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh sebab itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Itu adalah umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan meningkatkan kebutuhan bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan perkembangan pengalaman dan kebutuhannya. Yang B, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Yang C, kecerdasan anak. Untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. D. Status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. Kondisi fisik. Kondisi fisik di sini dimaksud kondisi kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan
berkomunikasi, dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Yang keempat yaitu pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berpengaruh satu sama lain. Bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya. Kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Yang kelima yaitu perbedaan individual dalam kemampuan dan pembangunan bahasa. Menurut Chomsky, Wolfgang BKK 1984-70 anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Dan yang keenam yaitu upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam menyelenggarakan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa-siswi yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Pertama, anak perlu melakukan pergaulan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi, itu guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri baik lisan maupun tulis dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak dan membentuk pola bahasa masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.